Tampil dengan kekuatan penuh sejak babak pertama dimulai, skuad Sriwijaya FC harus tertinggal gol. Eksekusi Beto Gonçalves pada menit kedua membawa Persis Solo unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat pemain Sriwijaya FC tersengat. Nur Iskandar dan kolega terus menekan pertahanan Persis Solo. Namun hingga babak pertama berakhir, skuad Sriwijaya FC masih tertinggal 1-0. Di babak kedua, skuad Sriwijaya FC tetap menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali Dedi Hartono dan kolega mengancam gawang Persis Solo. Sayangnya Persis Solo berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Setelah Fabiano Beltrame mencetak gol lewat tendangan bebas di menit ke-28. Hingga pertandingan berakhir, Sriwijaya FC tetap tertinggal 2-0 dari Persis Solo. Pelatih Sriwijaya FC Nilmaizar mengakui banyak keputusan wasit yang merugikan timnya dalam laga ini. Saya sih, tadi saya kecewa dengan karena kalau saya baca dulu begitu ya, itu ada pasal sekian kayak nggak jalan gitu. Tapi yang salah itu siapa gitu. Nanti kalau saya bilang begini nanti Sriwijaya mencari-cari alasan. Tapi mungkin 3 juta penduduk Sumatera Selatan pasti nonton itu, ya pasti nonton. Dan mungkin komentarnya nggak bagus itu. Ya mudah-mudahan ini diusul lah. Karena teman-teman tadi kesal juga kan. Sedih kita itu. Saya di ruang ganti tadi bang, tapi sedih saya melihat anak. Dia nggak bisa berkata apa-apa, tapi saya bangga dengan mereka. Karena perjuangan sampai seperti ini. Itu bang. Tapi tetap di pertandingan terakhir kita tetap berjuang. Dengan hasil ini membuat Sriwijaya FC masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Kondisi ini memperberat langkah Sriwijaya FC karena pertandingan berikutnya harus melawan Rans Cilegon FC yang di laga sebelumnya menang atas Persiba Balikpapan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.